Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa bersama dulu ya, agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, saya persilahkan mungkin kepada ketua kelas ya untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya, Dek? Silahkan. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya, Dek. Baik, kita mulai perkuliahan kita ya. Jadi pertama-tama saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi saya Dr. Asfayana, dosen dari bagian biokimia ya, FK UMI. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik perkuliahan mengenai protein ya, lebih tepatnya itu metabolisme protein. Jadi di topik ini yang akan saya bawakan ini disajikan pada tahun pertama ya, tepatnya di semester 2 atau semester genap ya pada blok biomedik 2 ini. Jadi biomedik 2 ini memiliki bobot itu 6 SKS ya. Ya, kemudian pada topik blok biomedik 2 ini disajikan beberapa bentuk metode pembelajaran ya. Nah, yang pertama itu dalam bentuk perkuliahan kelas besar ya, seperti yang saat ini kita lakukan. Kemudian ada juga dalam bentuk praktikum ya, jadi ada bentuk praktikum juga, kemudian ada juga dalam bentuk pengayaan. Nah, yang pengayaan ini biasanya dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk membahas topik-topik yang telah ditentukan ya. Kemudian referensi atau bahan ajar yang menjadi pegangan utama ini kami di bagian biokimia itu adalah biokimia Harper ya. Nah, bahan ajar ini dapat kalian akses ya. Saya sudah upload di Kalam ya, LMS kita, Kalam UMI. Kemudian bahan ajar slide PDF juga sudah kalian dapat akses di LMS kita. Nah, tujuan pembelajaran dari topik yang saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, mahasiswa itu mampu mengetahui struktur asam amino dan protein, ya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui proses denaturasi dan renaturasi dari protein. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui fungsi dari protein. Mahasiswa mampu mengetahui proses dari metabolisme protein ya. Kita harus mengenal dulu ya. Jadi kita harus mengetahui apa sih definisi atau pengertian dari protein itu sendiri ya. Nah, kalau kata protein ya berasal dari kata protos dan proteos. Nah, apa artinya? Jadi dia itu berarti pertama atau yang utama ya. Protein ini merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan ataupun manusia ya. Nah, protein ini adalah senyawa organik kompleks dengan berat molekul tinggi. Nah, protein ini merupakan polimer ya. Jadi polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida ya. Nah, jadi protein ini terdiri dari monomer dari asam amino ya. Apa itu asam amino? Nah, asam amino ini adalah senyawa yang menyusun dari protein tadi, ya, karena kan dia monomer dari protein. Asam amino ini merupakan monomer dari polipeptida atau protein. Dia ini terdapat saat ini terdapat 20 jenis asam amino dengan struktur yang secara umum sama. Atau bisa kita bilang struktur dasar atau struktur umum asam amino ya, itu wajib kita ketahui ya. Karena pada umumnya semua asam amino akan memiliki struktur yang mirip-mirip ya, atau memiliki struktur umum ini ya. Nah, di sini struktur asam amino atau struktur dasar, struktur umum dari asam amino itu terdiri dari, nah yang pertama itu adalah ini, ada atom C yang terdapat di tengah ini ya. Kemudian yang kedua adalah
terdapat atom H. Kemudian yang ketiga itu ada gugus amin atau NH2. Kemudian terdapat lagi gugus karboksil atau COH. Dan yang terakhir itu adalah rantai samping. Ya. Nah, ini adalah struktur umum atau struktur dasar dari asam amino. Ya. Nah, ini adalah varian lainnya. Tapi kurang lebih sama ya. Nah, ini adalah struktur-struktur ke-20 asam amino ya. Ini adalah struktur-struktur asam amino lainnya ya untuk membedakan asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Nah, kita masuk di penamaan asam amino ya. Jadi seluruh asam amino ya kecuali glisin ini memiliki stereoisomer. Kenapa? Karena atom C-nya ini atom C pusatnya ini mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Nah, didasarkan pada struktur D-gliseraldehid, jika gugus amin atau NH3-nya ini atau NH2-nya ini terletak berada di sebelah kanan ya seperti ini ya. Nah, kalau gugus aminnya berada di sebelah kanan, maka dia akan diberi awalan huruf D, dextra ya. Nah, jadi D-serin. Jadi inilah struktur dari asam aminoserin. Makanya ini namanya struktur ini namanya D-serin ya, seperti itu. Kalau misalnya gugus aminnya berada di sebelah kiri, diawali dengan huruf L ya. Jadi L-serin ya. Oke, semua asam amino ini yang ada di dalam protein ini pada umumnya memiliki konfigurasi L ya. Nah, jadi pada umumnya seperti ini kayak serin ya, L-serin ya. Ada beberapa asam amino yang penting dalam struktur dan metabolisme yang memiliki juga konfigurasi D, tapi lebih banyak yang konfigurasi L ya. Kemudian untuk penulisan dari asam amino itu, nah itu kan ada asam amino serin, Nah, kalau serin ini kita tulis 3 huruf di depannya saja. Jadi penamaan dari asam amino itu cukup 3 huruf dari nama asam aminonya. Ya, kalau misalnya asam aminonya namanya serin, berarti dia ser biasanya. Kalau glisin berarti GLY. Nah, kalau treonin beta THR ya dan seterusnya ya. Jadi cukup 3 huruf di awal saja. Oke, kita masuk ke kondensasi dari asam amino. Jadi untuk membentuk suatu protein, monomer-monomer asam amino ini kemudian diikat bersama-sama melalui suatu reaksi yang namanya reaksi kondensasi. Ya. Nah, reaksi kondensasi ini merupakan reaksi antara gugus karboksil ini ya. Nah, ini COH. Nah, gugus karboksil dengan gugus amino atau gugus amin ini dia NH2, dia akan membentuk ikatan peptida. Nah, ikatan peptidanya itu nih HNCO. Nah, ini dia, ini HNCO yang kemudian akan menghasilkan protein dan air nanti. Ini kalau sudah bersambung-sambung terus akan menjadi protein dan ini H2O atau air ya. Nah, jadi ini HNCO. Nah, ini yang hijau-hijaunya ini yang kita sebut sebagai ikatan peptida atau peptide bond ya. Ini yang ikatan peptida. Jadi ikatan antara gugus amin dan gugus karboksil antara satu asam amino dengan asam amino yang lainnya ya. Oke, kemudian klasifikasi asam amino. Jadi ada beberapa klasifikasi ya. Yang pertama adalah klasifikasi asam amino berdasarkan dia ini diproduksi oleh tubuh manusia atau tidak ya. Jadi dari 20 jenis asam amino standar, sebagian itu bisa diproduksi oleh tubuh manusia ya. Sebagiannya lagi tidak. Ya, jadi tidak semua asam amino itu bisa kita produksi dalam tubuh ya. Jadi ada yang tidak, ada yang harus kita peroleh dari luar ya. Nah, asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri, ya, jadi tidak kalau tidak dapat diproduksi sendiri, artinya kita harus peroleh dari luar. Ya. Jadi oleh tubuh manusia itu namanya itu adalah asam amino esensial. Ya. Nah, jadi asam amino esensial ini asam amino yang tidak dapat, ya, yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Makanya, tapi kita juga butuh asam amino tersebut. Nah, jadi caranya bagaimana? Jadi kita peroleh dari makanan. Ya, itu nih kita makan juga kita membutuhkan asam amino dari makanan. Kemudian asam amino yang non esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi oleh tubuh. Jadi kalau asam amino yang non esensial itu sudah tersedia di dalam tubuh. Jadi tubuh kita bisa memproduksi asam amino yang
non esensial. Jadi itu kita tidak perlu dapat dari makanan. Walaupun makanan pun itu biasanya juga mengandung asam amino yang non esensial. Sekarang kita ke proses katabolisme dulu ya. Nah, jadi katabolisme protein ini diawali dengan hidrolisis protein menjadi asam-asam amino ya. Jadi harus dipecah dulu. Ini kan kita makan, intake-nya kita yang kita makan itu kan dalam bentuk protein yang kompleks ya. Kita makannya bukan asam amino. Mungkin ada, tapi itu dalam bentuk mungkin kayak kapsul, obat, bukan obat, kayak ekstrak-ekstrak ada. Tapi kan kalau kita makan, mungkin kan kita makan ekstrak-ekstrak terus ya setiap hari. Kita makan dalam bentuk makanan, kompleks ikan, telur kayak gitu toh. Nah, itu kan masuk dia bentuknya dalam protein, belum berupa asam amino. Jadi yang pertama dulu itu adalah diawali dengan proses hidrolisis ya. Dilisis dulu, dipecah dulu berubah menjadi ke asam amino. Nah, asam amino ini akan melepaskan yang namanya gugus amin ya, atau NH2-nya menjadi asam keto ya. Nah, nitrogen dari gugus amin ini akan diproses dalam siklus urea ya. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sini, ini kan protein yang kita makan, dia akan dihidrolisis dulu menjadi asam amino. Selanjutnya dia akan masuk ke proses transaminasi. Nah, nanti dia ada yang diubah menjadi energi ya, ataupun yang disimpan dalam tubuh, dan ada yang dikeluarkan yang akan melalui proses atau siklus urea ya. Oke. Selanjutnya, nah, untuk katabolisme. Jadi protein yang terdapat dalam makanan itu kan dihidrolisis terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan lebih lanjut. Jadi tubuh itu menyerap bukan dalam bentuk protein ya, tapi harus dihidrolisis dulu menjadi asam amino ya. Nah, peristiwa itu berlangsung di dalam saluran pencernaan seperti lambung dan usus halus atau usus kecil. Nah, proses katabolisme ini terdiri dari yang pertama ada yang namanya proteolisis ya, melisiskan protein dulu. Yang kedua ada namanya reaksi transaminasi. Yang ketiga ada yang namanya reaksi deaminasi. Kemudian perubahan asam amino dan ekskresi senyawa bernitrogen. Oke. Nah, proteolisis. Proteolisis ini kan yang pertama itu terjadi di lambung ya. Jadi kalau kita makan makanan itu masuk sampai ke lambung. Pemecahan protein pertama kali itu terjadi di lambung. Ya. Nah, enzim yang aktif mendegradasi polimer tersebut adalah pepsin. Jadi ada namanya enzim pepsin ya yang terdapat di lambung. Pepsin ini disekresikan oleh sel tertentu dalam bentuk yang non aktifnya. Jadi pada saat diproduksi ini pepsin tidak langsung dalam bentuk yang aktif, tapi dia berbentuk pepsinogen dulu namanya. Nah, jadi pepsinogen ini adalah bentuk tidak aktif dari enzim pepsin. Nah, pepsinogen ini akan diubah menjadi pepsin atau dalam bentuk aktifnya jika pH pada tempat enzim tersebut itu bekerja rendah. Jadi dia akan berubah menjadi aktif ini pepsinogen apabila pH-nya itu rendah. Makanya di lambung itu pH-nya itu asam ya, kurang lebih pH-nya 2 sampai 3 saja. Jadi pH-nya asam ya. Nah, itu salah satu fungsinya untuk mengubah si pepsinogen menjadi bentuk yang aktif yaitu pepsin. Kemudian asam amino bebas ini yang dihasilkan oleh si pepsin tadi itu hanya sedikit ya. Nah, potongan polipeptidanya itu masih panjang ya. Nah, makanya dilanjut ke usus halus atau usus kecil. Nah, ini adalah di usus halus atau di usus kecil ini adalah tahap hidrolisis selanjutnya ya setelah di lambung. Nah, di usus kecil ini lebih banyak lagi enzim-enzim yang bekerja ya. Nah, tapi pada saat dia pertama diproduksi enzim-enzimnya sama seperti di lambung, dia tidak langsung dalam bentuk yang aktif ya. Nah, dia dibentuk dalam bentuk zimogen dulu ya, atau yang tidak enzim yang belum aktif ya. Nah, apa saja itu? Kimotripsinogen, tripsinogen, kemudian prokarboksipeptidase A dan B, dan proetalase. Nah, semuanya ini oleh bantuan si tripsin, enzim tripsin, dia akan diubah menjadi bentuk keaktifnya. Ya. Nah, enzim yang aktif ini akan dapat menghidrolisis protein menjadi asam amino yang bebas. Nah, jadi setelah diubah menjadi asam amino bebas, baru kita bisa memanfaatkan atau menyerap protein dalam bentuk asam amino tersebut yang kita makan tadi.
Oke, selanjutnya itu adalah reaksi transaminasi. Nah, reaksi transaminasi ini adalah proses katabolisme asam amino yang melibatkan pemindahan gugus amin dari satu asam amino ke asam amino yang lainnya, ya. Nah, jadi kayak gini dia. Ini kan asam amino 1, ini asam keto. Nah, ini asam aminnya ini berpindah ke asam keto, makanya si asam keto tadi ini akan berubah menjadi asam amino yang lain. Ya, jadi dia hanya berpindah saja, ya. Kemudian kalau proses deaminasi oksidatif ini, gugus aminnya tadi ya akan dilepaskan dalam bentuk amonia, yaitu NH3 ataupun NH4, yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh dalam bentuk urea. Nah, biasanya itu dikeluarkan melalui urin. Nah, itu kan NH3, NH4 itu kan amonia, ya. Nah, makanya itu biasa kalau kita mixi, buang air kecil, urinnya itu berbau seperti amonia. Nah, itu karena ada sisa hasil metabolisme dari protein yang dikeluarkan, yang tidak digunakan oleh tubuh. Oke, itu jadi proses pengeluarannya itu melalui siklus urea, ya. Nah, bagaimana itu siklus urea? Nah, siklus urea itu memiliki 4 reaksi, ya. Jadi ada 4 reaksi. Reaksi yang pertama itu adalah sintesis atau pembentukan dari karbamil fosfat, ya. Nah, jadi pertama itu reaksi pembentukan ini dulu karbamil fosfat. Selanjutnya itu adalah pembentukan sitrulin. Nah, ini dia. Yang reaksi yang ketiga itu pembentukan asam arginosuksinat. Ya. Nah, kemudian ini yang keempat penguraian dari arginosuksinat, dan yang terakhir itu adalah penguraian dari arginin. Ya. Nah, selanjutnya katabolisme rangka karbon asam amino. Ya. Nah, berdasarkan jalur katabolismenya, ya, yang ditempuh dari rangka karbonnya, asam-asam amino ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu asam amino glikogenik dan asam amino ketogenik. Asam amino glikogenik ini itu adalah asam amino yang katabolisme rangka karbonnya itu membentuk asam pirufat, ya, yang akan masuk ke siklus Krebs. Kemudian ada juga asam amino ketogenik yang asam ini dapat membentuk suatu benda keton. Nah, ini ya. Jadi yang di siklus Krebs nanti itu bisa dalam bentuk lipid, karbohidrat ataupun protein, ya, melalui siklus ini, ya. Nah, jadi siklus Krebs atau siklus asam sitrat sama ya. Jadi ini adalah prekursornya. Kemudian ini adalah untuk anabolisme atau sintesis protein, ya. Jadi ini juga melalui beberapa tahap. Nah, jadi ada 6 jalur biosintesis untuk masuk ke siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah, ini misalnya ya, contoh asam amino ini untuk masuk ke siklus Krebs dia itu melalui prekursor yang namanya oksaloasetat baru masuk ke siklus Krebs. Kalau yang arginin, glutamin, prolin, prekursornya itu adalah alfa ketoglutarat untuk bisa masuk ke siklus Krebs. Ya, begitupun yang lainnya untuk membentuk energi. Ya, ini di sini ada saya tampilkan jalur biosintesisnya ya, ada jalur biosintesis 1 sampai 6 ya, sampai ke ribosa 5-fosfat. Oke, baik, sekian untuk pemaparan ya, pemaparan dari topik saya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi ya, atau sesi tanya jawab. Baik, saya persilahkan Dek, kalau ada yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perkenalkan nama saya Andi Nurhaliza dengan stambuk 175. Tapi Dok, dikatakan tadi bahwa protein itu adalah sebagai energi atau sebagai cadangan energi. Sementara yang seperti kita kenal itu karbohidrat juga sebagai sumber energi utama. Pertanyaan saya Dok, apa perbedaan energi yang dihasilkan oleh protein dengan karbohidrat sebagai sumber energi utama Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nurhaliza atas pertanyaannya ya. Nah, jadi energi ya, ini berkaitan dengan energi yang dihasilkan baik oleh si karbohidrat ataupun protein ya. Sama-sama kita ketahui bahwa karbohidrat ini merupakan sumber energi utama dari tubuh kita ya. Jadi pada umumnya energi itu diperoleh dari sumber karbohidrat ya. Nah, akan tetapi lipid maupun protein itu juga dapat menghasilkan yang namanya energi ya. Nah, energi perbedaannya apa? Nah, kalau karbohidrat begitu kita makan atau intake karbohidrat ya, nah itu kan dia hanya langsung dipecah-pecah saja menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Nah, ini dalam hal ini seperti kayak glukosa berubah menjadi asam pirufat dan bisa langsung masuk ke siklus Krebs. Nah, jadi siklus Krebs ini yang akan membentuk energi. Nah, bedanya dengan protein, kalau protein ini ya pertama dia harus dihidrolisis dulu. Ya, proses tadi katabolisme ya. Jadi dia ini proteinnya harus disederhanakan dulu menjadi asam amino. Setelah dia berbentuk asam amino ya, baik itu protein yang cadangan protein ataupun protein yang langsung mau diubah menjadi energi, itu dia harus mengalami yang namanya proses lagi, yaitu gluconeogenesis ya. Nah, kalau gluconeo ada neonya. Nah, kalau neo artinya ini dia akan menghasilkan energi yang bukan berasal dari karbohidrat. Artinya energi yang dihasilkan oleh protein ini harus melalui dulu proses lagi yang lebih panjang. Yang terakhir itu adalah proses gluconeogenesis. Jadi di situ salah satu letak perbedaan proses pembentukan energi di karbohidrat maupun di protein. Ya, seperti itu deh. Jadi protein ini adalah tidak langsung digunakan sebagai energi. Jadi habis di cadangan karbohidratnya baru masuk ke cadangan energi dari protein. Ya, seperti itu Nurhaliza. Bisa dimengerti, Dek? Dok, iya dok, terima kasih banyak dok. Oke, baik. Masih ada mungkin yang mau bertanya, Dek? Silahkan. Oke, silahkan Adrian ya. Oke, silahkan Dek Adrian. Tapi dok, kan berkenaan dengan struktur dari asam amino itu dok, yang dimana struktur dasarnya itu hampir bisa dikatakan sama dok. Jadi pertanyaan saya bagaimana cara membedakan struktur asam amino yang satu dengan yang lain dok. Tapi dok. Oke, baik. Terima kasih Adrian atas pertanyaannya. Oke, di sini ya, tadi kan saya katakan bahwa asam amino yang satu sama asam amino yang lain itu sama, struktur dasarnya itu sama. Ya, sama. Yaitu memiliki ini, atom C, atom hidrogen, rantai samping, gugus karboksil, dan gugus amin. Nah, yang membedakan asam amino satu dengan asam amino yang lain itu ada di sini. Gugus R atau rantai sampingnya. Nah, kita lihat ini. Ini adalah berbagai jenis rantai samping dari bermacam-macam asam amino. Misalnya kita ambil contoh yang glisin. Asam aminoglisin itu rantai sampingnya atau R-nya itu adalah atom H. Kalau kita pindahkan atom H-nya di sini, nah artinya kalau R ini berubah jadi H, artinya ini adalah struktur dari asam aminoglisin. Nah, kita ambil lagi satu contoh. Alanin. Nah, alanin ini R-nya itu atau rantai samping itu CH3. Nah, kalau R-nya ini kita ubah menjadi CH3, artinya ini adalah rumus dari asam amino alanin. Ya, begitupun selanjutnya ini. Ya, semakin sampai di argin ini semakin kompleks atau semakin panjang rumus atau struktur dasar kimia dari asam aminonya. Ya, seperti itu mungkin Adrian. Jelas dek? Tapi dok, iya dok. Terima kasih banyak dok atas arahan dan bimbingannya dok. Oke, baik ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya dua pertanyaan. Jadi baik adik-adik, setelah setelah perkuliahan ini, nanti kalian bisa mengakses LMS kalian ya di Kalam Umi. Jadi di situ saya sudah menyiapkan kuis untuk kalian kerjakan sebagai asesmen atau penilaian hasil dari perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai pada sesi akhir dari perkuliahan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita akhiri, saya persilahkan kembali
ketua kelasnya untuk memimpin doa penutup perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Silakan, Dek. Siapa tadi yang memimpin doa? Boleh pimpin doa kembali? Ayo, atau Adrian, boleh. Ya, Silakan. Dok. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, semoga mendapatkan berkah dan dapat bermanfaat bagi kita di kalangan kehidupan sehari-hari kita. Doa dimulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna man yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Baik, terima kasih deh Adrian sudah memimpin doa ya. Baik, saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.